Driven atau motif. Setiap orang tuh pasti punya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Any reason. Kalau kamu belanja, ada alasan kenapa sih harus membeli shampoo. Karena shampoo di rumah habis. Karena pengen mencoba shampoo baru. Karena shampoo ini ada hadiah, ada motif ketika kamu membeli hanya shampoo. Kenapa sih kamu makan ayam goreng, kamu tidak makan kentang goreng? Karena A, B, C. Kentang goreng saya tidak mau makan karena A, B, C. Semua ada motifnya. Nah, karena semua ada motifnya, saya mau coba sharingkan secara overall. Sebenarnya seorang agen properti itu ketika bergabung sama kamu, motifnya cuma 3 kok. Yang kamu harus gali. Ketika kamu bertanya ke dia, pasti standar jawabannya butuh uang, punya kebutuhan, pengen belajar, dan so on gitu. Tapi menurut saya itu motif yang standar, klasik. Kamu harus bisa menggali ketiga hal ini. Sebenarnya orang itu motifnya atau yang mendriven dia 3 hal ini. Nah, ini nggak bisa ditanya. Ini dicari tahu. Kapan cari taunya? Perlahan-lahan. Tapi mengerucutlah ketiga ini. Yang pertama, kita akan bahas. Yang pertama adalah motif dia cari penghasilan. Oke? Yang pertama adalah penghasilan. 3P ya. Ini P pertama, penghasilan motifnya. Penghasilan. Iya, semua orang yang datang ke agen properti pasti butuh penghasilan. Maybe yes, maybe not. Tidak semua yang menjadi agen properti butuh penghasilan. Di video yang sebelumnya kita ngomong kan ada orang yang punya kompetensi tapi nggak punya driven karena mungkin zona nyamannya sangat kuat sekali. Karena dia lahir dari keluarga yang sudah aman, 7 turunan, dia nggak kerja juga, nggak ngapa-ngapain, dia hanya butuh status sekali bekerja, dia hanya butuh kesibukan, dia hanya butuh nampak bekerja di sebuah kantor, ada hang tag, ada ID card. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Oleh karena itu, tidak semua orang yang jadi agen properti goalnya penghasilan. Dan yang menarik juga, tidak semua orang yang datang ke agen properti dan ketika kita di interview awal, dia bilang saya butuh uang, saya banyak hutang, saya harus bayar ini, bayar itu, dan segala macam. Dia emang cari penghasilan? Belum tentu juga. Tapi belum tentu semua yang datang ke kantor tuh, meskipun butuh duit, dia benar-benar cari penghasilan. Mungkin dia hanya sekedar mengisi waktu sambil menunggu dia diterima pekerjaan yang lain. Oke, motif yang pertama, driver yang pertama adalah P pertama, penghasilan. P kedua adalah pencapaian. Ada orang-orang yang datang menjadi seorang agen properti yang dicari bukan uang. Dia mungkin udah punya usahanya sendiri, dia mungkin masih punya tabungan yang oke, dia punya investasi lain, tapi dia mencari pencapaian. Dia pengen menjadi seorang yang hebat, punya track record di properti yang cukup banyak penjualannya. Yang dia cari adalah pencapaian. Ya, dia pengen menjadi terbaik di sebuah kantor, itu yang dia kejar. Dia pengen sekarang jualan se-M, dia pengen bisa 5M, pencapaian. Adakah orang seperti itu? Ada, banyak sekali. Yang ketiga, pengakuan. Ya, pengakuan apa? Orang-orang yang datang ke sini, mungkin hidup mereka aman-aman aja, penghasilan mereka baik-baik, tapi mereka butuh status. Mereka butuh pengakuan bahwa dia berhasil menjadi seorang team leader. Dia berhasil menjadi seorang yang penjualannya terbaik di tempat itu. Sehingga semua orang mengakui. Apakah salah orang yang butuh pengakuan? Tidak. Apakah salah orang yang butuh pencapaian? Tidak. Apakah salah orang yang butuh penghasilan? Tidak. Yang salah adalah kalau kita tidak bisa membantu mereka mengeluarkan apa yang menjadi motif mereka dan mengembangkannya di tim kamu atau di kantor kamu. So, hari ini ketika ada yang interview, pahami ya, motif yang paling dalam yang dikubur di dalam hati mereka yang mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu. 3 hal yang tadi. Dan boleh nggak orang ketiga yang tahu motif dia selain kamu dan selain orang tersebut dan Tuhan adalah kamu. Ketika kamu bisa melakukan sesuatu, percayalah orang itu akan mencapai performanya dengan sangat luar biasa. So, pelajari ini, lihat tim yang ada, temukan 3P ini. Apakah motif mereka berdasarkan penghasilan, pengakuan, atau pencapaian? Oke. Hari ini pembahasannya sampai di sini. Kita akan bertemu di video-video yang berikutnya.